ini kami dan tim berada di Desa Trimulyo, salah satu desa di Kecamatan Grabak. Dan kali ini kita mau ngobrol-ngobrol sedikit dengan pelaku usaha atau UMKM di desa ini yang seperti tadi di awal kita pas putar-putar produk unggulan sini kan bebek. Langsung saja kita ngobrol dengan pelakunya. Selamat siang Mas. Siang Pak. Dengan Pak Sinten nggih? Suharyanto. Suharyanto. Kenali Sudar. Tadi kan kita juga udah muter-muter sekitar sini, banyak bebek. Dan ini kok ketok yang paling besar itu banyak paling ramai bebek ya. Dari kapan Mas dengan mulai usaha seperti ini? Kalau untuk di bidang bebek kurang lebihnya dari 2014 ya, 2014 kita masih awalnya di perlelean, usaha lele 2013 ada bencana banjir kita habis semua. Nah, kita mulai di 2014 untuk usaha bebek. Dan Ya. awal mula pun ya berawal dari situasi ataupun nek orang Jawa bilang kahanan Mas. Jadi kita dulu mulai dari 10 ekor, jujurnya 10 ekor kita coba untuk pelihara sambil berjalan kita pahami sambil kita juga ya jujur karena masih sedikit ilmu kita belajar ke sana kemari lah, kita kenalan usaha bebek, kita mampir ke sana sini terus sampai akhirnya pelan-pelan kita tambah ya sampai juga sekarang kita di posisi saat ini ya alhamdulillah kita dipercayakan dari teman-teman untuk menampung hasil panen ataupun hasil produksi bebek dari teman-teman masyarakat Desa Trimulyo. Jadi kita saat ini salah satu bukan dari yang utama tapi salah satu yang ikut menampung hasil telur dan kita pasarkan kembali. Ya, ini kan yang menarik tadi kan dengan bermula dari 10 ekor. Iya. Sekarang berapa Mas yang punya jenengan pribadi? Di luar yang dari teman-teman nampung di sini itu. Kalau untuk milik pribadi sih untuk saat ini sebenarnya nggak banyak sih Mas kalau untuk usaha telurnya. Iya. Karena kita juga sekarang kita lebih ke fokus ke pedaging Mas. Iya. Kalau untuk telur paling berapa ratus, karena juga ada kendala tempat. Karena kita juga sekarang alih ke pemotongan. Jadi untuk kandang utama kita untuk penampungan bebek potong. Dari 2014 ya Mas, sampai sekarang 2000 sekitar 2021, 7 tahun. Selama dari 2014 sampai sekarang ini yang paling dirasakan antaranya kendala suka dukanya bisa sampai sekarang itu loh Mas. Mungkin juga bisa kita share ke teman-teman yang mau mulai usaha juga. Kalau untuk suka duka di dunia peternakan sih banyak sebenarnya. Istilahnya yang jelas dalam kita terjun ke usaha memang kita diminta bahasa untuk tidak manja, artinya kita harus berani spekulasi, kita harus siap ataupun berani menghadapi perubahan-perubahan situasi karena dari masing-masing tahun ke tahun ya tentu kendala tidak selalu sama, tapi kecenderungan dari kalau untuk kendala kita biasanya kalau di peternakan ya kadang kala adanya wabah itu pasti. Kedua ada kalanya situasi pasar yang tidak menentu, apalagi namanya telur yang tidak bisa disimpan lebih lama. Jadi harus selalu bisa keluar untuk hasil panen. Ini kendala yang kadang agak repot jadi saat pasar sepi. Nah, contoh di saat-saat kemarin sampai sekarang pun kan musim pandemi ini. Musim pandemi seperti ini jadi yang mau tidak mau harga tetap jadi turun, sedangkan harga pakan tahu sendiri sekarang kan pakan lokal sudah naik, pakan pabrik pun tahun demi tahun terus naik. Dan untuk harapannya sendiri mungkin untuk yang disampaikan ke pemerintah atau ke pihak-pihak terkait
yang apa ya, ya intinya sih mungkin juga sesama komunitas lah. Iya. Ya, untuk harapan pribadi baik untuk masyarakat maupun pemerintah, yang utama kita sama-sama berdoa mudah-mudahan situasi pasar adanya pandemi bisa segera pulih. Terus terkait pembudidayaan, ya semoga kayak instansi terkait lebih intens untuk turun ke bawah untuk lebih tahu seperti apa situasi ataupun keluh kesah peternak yang di bawah, karena tidak semua peternak punya kemampuan ataupun punya ilmu yang memadai. Jadi masih butuh bimbingan-bimbingan baik dari sesama teman pelaku yang sudah profesional atau sudah berpengalaman ataupun dari dinas-dinas terkait yang membidangi di peternakan. Tadi kan juga sudah disampaikan apa dari 10 sampai sekian suka duka dan sebagainya. Ini yang mungkin juga teman-teman di luar sana penasaran pengen tahu produk yang dihasilkan sendiri dari Mas Sunar sendiri. Kalau untuk produk saat ini kecuali dari telur bebek, kita juga mulai tadi saya sampaikan di pemotongan ya. Untuk pemotongan saya di pemotongan bebek itu kita jual daging bebek, ada bebek muda ataupun bebek afkir. Jadi istilahnya bebek afkir itu dari bebek petelur yang sudah tidak produksi ataupun yang sudah tidak layak produksi. Nah itu kita maksudnya ke afkir, kita sebut dari ke pemotongan bisa disebut karkas afkir. Di cara bebek muda, kalau bebek muda kan bebek yang dibudidayakan memang untuk diperuntukkan untuk ke pemotongan hasil pedaging. Berarti kalau kita simpulkan dari usaha ini nggak ada yang dibuang ya Mas ya, dari yang muda sampai ke mungkin untuk petelur sampai yang sudah tidak bisa produksi pun juga masih bisa menghasilkan ya. Jadi kita ke pengolahan ya, ini dari mulai penetasan nanti yang bebek pejantan di usia 2 bulan kurang lebih kita masuk ke pemotongan, kita potong, kita jual daging. Terus yang untuk betina dilanjutkan untuk regenerasi petelurnya. Nanti setelah pasca produksi kita masuk ke pemotongan bebek afkir. Nah kalau untuk di daging bebeknya kita sudah mulai melayani untuk jual matang, bahasanya kita sebut istilah bebek ungkep ya. Jadi bebek ungkep kita jual sudah matang dari konsumen, bisa langsung dinikmati, bisa dimakan, ataupun mungkin kalau mau yang lebih enak lagi bisa digoreng sendiri ataupun dibakar sendiri. Dari awal sampai akhir kayaknya menarik, mulai dari yang ungkep, yang petelur dan sebagainya. Yang paling menarik dari saya sebenarnya dari yang 10 sampai ke sekarang ini kalau izin untuk lihat ke belakang dari yang muda sampai yang petelur sampai hasilnya, boleh nggak Mas? Bisa. Ya, kebetulan sekarang malah ada lagi motong bebek. Ya teman-teman sudah tadi mendengarkan penjelasan dari pelakunya, sekarang kita lihat produk daging bebeknya. Oke. Contoh hasil karkasnya Mas, ini dari bebek umur 2 bulanan, bebek muda, kita sebut bebek muda. Dan teman-teman proses pengarkasan. Salah satu faktor kenapa harga daging bebek jadi mahal di tingkat kesulitan pembersihannya, Mas. Jadi pengerjaan untuk membersihkan bulunya itu lebih sulit daripada untuk jenis ayam. Jadi memang kita butuh pengerjaan lebih ekstra untuk pembersihannya. Oke, buat. Monggo.
Di sawat saya suka dilanjut awal. Di feedback nih. Sebagian juga ada yang Melu kita- derek kita masarke Mas. Ini salah satu hasil dari pengarasan yang tadi. Setelah jadi karkas bersih, kita size, kita timbang, kita bedakan masing-masing ukuran. Ini salah satu contohnya. Ini ukuran 1 kilo. Ukuran 1 kilo. Ya, ini rata-rata yang 1 kiloan yang kita gunakan untuk kiriman bersih. Ya, alhamdulillah sudah mulai ada pengiriman ke ibu kota, dan juga sudah ada permintaan yang ke Jakarta. Ini selain bibit lokal juga kita sediakan yang jenis hibrida. Jenis hibrida ini yang lebih putih kan, dari paruhnya putih, kakinya putih, ini jenis hibrida. Akhiran apa muda Mas? Jadi yang ini apa muda, yang Ini muda. kurang lebih kita potong kan dari 50 hari sampai 2 bulan. 50 hari sampai 2 Dari bulan 2 ya. bulan sudah bisa kita Sudah siap potong. foto. Yang sebelah itu tambahan akhir. Oh yang sana akhir. Ini kebetulan habis dipotong jadi agak berkurang produksinya. Nah ini pemasarannya sekanti ya Mas. Pemasaran ya dari mulai Purworejo, Jogja, Semarang, terus sudah mulai masuk ke Jakarta juga, Bogor, Tangerang. Sudah mulai daerah Mas. Yang mudah-mudahan kedepannya semakin nambah pelanggan. Amin. Terus apa? Selama ini omset, grafik omset dari waktu ke waktu semakin naik terus. Ya alhamdulillah walaupun bertahap ada kenaikan sedikit karena juga situasinya masih pandemi, jadi ya istilahnya bisa bertahan sudah alhamdulillah. Penting bertahan sih, alon-alon kalau berlaku. Jelasnya bisa apa? Di deskripsi kita udah jelaskan. Nanti bisa menghubungi langsung WA sama Mas Suhar. Mas Facebooknya Suhar Cahdeso ya. Setiap dino berapa Mas? Berarti jenengan karo ngobrol ini. Seminggu sekali kurang lebih sekitar 15 sampai 20 Seminggu 15 sampai 20 ribu. Dan apa? Oke, jenengan masak ini Mas. Kirimnya. kirimannya masih ada di lokal, ada Purworejo ataupun di kota sekitar, ada sebagian juga yang ke Jawa Barat juga. Udah sampai Jawa Barat teman-teman. Ini salah satu contoh pengusaha yang tangguh, mulai dari nol sekarang sudah sampai Jawa Barat. Kita perlu perlu tiru semangatnya ini. Ya, karena situasi.